Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popelia Putri Ningsih dengan NIM 1910201186 dari kelas 2B jurusan Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan review dari mata kuliah Ilmu Pendidikan, dan yang saya pilih yaitu bab 1, Hakikat Manusia dan Hakikat Ilmu Pendidikan. Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan alasan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna ialah karena manusia memiliki akal dan pikiran. Itulah yang membedakan kita manusia dengan makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi, manusia juga memiliki keterbatasan fisik seperti ukuran, kekuatan, kecepatan, dan panca indera lainnya dengan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, tidak ada cara lain kecuali peningkatan mutu kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa bagaimanapun mesti harus diprioritaskan. Sebab kualitas pendidikan sangat penting. Artinya, manusia yang mampu bertahan hidup di masa yang akan datang ialah manusia yang berkualitas, sebab hanya merekalah yang mampu bertahan hidup di masa depan. Adapun pengertian dari hakikat manusia ialah kebenaran atas diri manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, manusia sebagai makhluk individu, sosial, etika, dan beragama. Setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda, walaupun mereka dilahirkan secara kembar. Karena setiap manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan individu yang lainnya. Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia sebagai makhluk yang terpisah dari pribadi yang lainnya. Paham yang mengembangkan bahwasanya pada dasarnya manusia merupakan individu yang bebas dan merdeka adalah paham individualisme. Paham individualisme menekankan kekhususan pada martabat, hak, dan kebebasan individu. Kemudian yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Setiap manusia adalah makhluk sosial, di mana setiap manusia membutuhkan bantuan orang lain. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial ataupun makhluk bermasyarakat. Selain itu, manusia juga diberikan akal pikiran yang dapat berkembang dan dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga, manusia sebagai makhluk yang berasusila dan beretika. Manusia sadar akan diri dan lingkungannya. Mereka mempunyai potensi dan kemampuan untuk berpikir, serta untuk mereka berbuat baik. Karena itulah eksistensi manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kesusilaan ataupun beretika. Kemudian yang terakhir, manusia sebagai makhluk yang beragama. Aspek keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk kepercayaan dan keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku manusia itu sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan presentasi saya yang kedua, yaitu mengenai hakikat ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan ilmu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dan terstruktur dengan metode-metode tertentu yang telah ditetapkan secara ilmiah untuk menyelidiki dan merenungkan bagaimana cara pengajar ataupun pendidik mengajar peserta didik untuk mencapai kedewasaannya dan juga untuk kehidupan yang lebih bermakna di masa yang akan datang, dan juga lebih bermanfaat bagi masyarakat, bagi dirinya sendiri, dan bagi penciptanya. Adapun peranan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan ialah sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual dan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan.
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, dan tidak secara diskriminatif, dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, keagamaan, kultural, dan kemajemukan bangsa. Adapun kedudukan ilmu pendidikan itu berada di tengah-tengah ilmu pengetahuan yang lain dalam penyelenggaraan pendidikan. Demikianlah presentasi saya untuk memenuhi nilai mata kuliah ilmu pendidikan. Mungkin terdapat banyak kesalahan, saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.